Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan materi greedy algoritma Huffman Code. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Fatima dengan NPM 45212100039. Perkenalkan, saya Panca Purnama Adiputra dengan NPM 45212100040. Saya Prialdi Saputra dengan NPM 45212100041. Kenalkan, nama saya Nifagil Mustafa dengan NPM 4521210043. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afrialdi. Definisi algoritma Huffman. Algoritma Huffman merupakan algoritma kompresi lossless, yaitu teknik kompresi yang tidak mengubah data aslinya. Hal tersebut yang menyebabkan algoritma ini banyak dipakai dalam proses kompresi. Algoritma Huffman bekerja dengan cara melakukan pengkodean dalam bentuk bit untuk mewakili data karakter. Huffman menerapkan metode statik, yaitu menggunakan peta kode yang selalu sama. Metode ini membutuhkan dua fase sebagai berikut. Fase pertama, untuk menghitung kemungkinan kemunculan tiap karakter dan menentukan peta kode. Fase kedua, untuk mengubah pesan menjadi kumpulan kode yang akan ditransmisikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Panca Purnama Adiputra. Baik, kode Huffman merupakan kode prefiks yang direpresentasikan pada pohon biner berlabel, yang dalam hal ini setiap sisi diberi label O cabang kiri atau I cabang kanan. Kode prefiks adalah himpunan yang berisi sekumpulan kode biner, di mana tidak ada kode biner yang menjadi awal bagi kode biner yang lain. Secara ringkas, algoritma Huffman adalah sebagai berikut. Pas pertama, baca scan atau file input dari awal hingga akhir untuk menghitung frekuensi kemunculan tiap karakter dalam file. N adalah jumlah semua karakter dalam file input. T adalah semua karakter dan nilai peluang kemunculannya dalam file input. Tiap karakter menjadi note down pada pohon Huffman. Pas kedua, ulangi sebanyak N-1 kali sama dengan A. Item MI dan M2 adalah dua subset dalam T dengan nilai peluang yang terkecil. B gantikan M1 dan M2 dengan sebuah item M1, M2 dalam T, di mana nilai peluang dari item yang baru ini adalah penjumlahan dari peluang M1 dan M2. C. Buat node baru M1, M2 sebagai father node dari node M1 dan M2 dalam pohon Huffman. T sekarang tinggal berisi satu item. Dari item ini sekaligus menjadi node akar pohon Huffman. Panjang kode untuk suatu simbol adalah jumlah berapa kali simbol tersebut bergabung dengan item lain dalam T. Algoritma greedy merupakan salah satu metode pemecahan persoalan optimasi yang paling populer. Prinsip greedy adalah check what you want, check what you can get now. Algoritma greedy telah diterapkan dalam berbagai persoalan optimasi, misalnya pada TSP atau Traveling Salesperson Problem, Job Scheduling with Deadlines, lintasan terpendek atau Shortest Path, dan persoalan lain. Algoritma ini membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah, dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Hanif Agil Mustafa. Skema algoritma greedy. Yang pertama, inisialisasi S dengan kosong. Yang kedua, pilih sebuah kandidat dengan fungsi seleksi dari C. Yang ketiga, kurangi C dengan kandidat yang dipilih tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi membentuk solusi yang layak atau tidak. Jika tidak, maka buang kandidat tadi.
Jika iya, masukkan kandidat tadi sebagai himpunan solusi. Yang keempat, periksa apakah himpunan solusi sudah memberikan solusi yang lengkap. Jika iya, maka berhenti. Jika tidak, kembali ke langkah 2. Pendekatan yang dilakukan algoritma greedy adalah membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah. Pada setiap langkah, di dalam algoritma greedy kita baru memperoleh nilai optimum lokal. Bila algoritma berakhir, kita berharap optimum lokal dari setiap langkah tadi menjadi optimum global. Algoritma greedy membentuk kode prefix yang optimal pada kode Huffman. Langkah-langkah pembentukan pohon Huffman adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca sebuah karakter di dalam data untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun data dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal, dan setiap simpul ini di-assign dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. 2. Terapkan strategi greedy dengan menggabungkan dua pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Akar mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dari frekuensi dua buah pohon penyusunnya. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa satu pohon Huffman. Agar pemilihan dua pohon yang akan digabungkan berlangsung dengan cepat, maka sebuah pohon yang ada selalu terurut menaik berdasarkan frekuensi. Yang keempat, baca kembali karakter-karakter di dalam data, kodekan setiap karakter dengan kode Huffman yang bersesuaian. Algoritma greedy digunakan untuk meminimumkan jumlah kos yang dibutuhkan untuk menggabungkan dua buah pohon pada akar yang telah disebut di atas. Penggabungan dua buah pohon dilakukan setiap langkah dan algoritma Huffman selalu memilih dua buah pohon yang memiliki frekuensi terkecil untuk meminimumkan total cost. Inilah alasan mengapa strategi greedy diterapkan dalam strategi penggabungan dua buah pohon. Misalnya, data dengan panjang 100 karakter dan disusun oleh huruf-huruf A, B, C, D, E dengan frekuensi kemunculan setiap huruf sebagai berikut. Karakter A frekuensinya 45%, karakter B frekuensinya 13%, karakter C frekuensinya 12%, karakter D frekuensinya 16%, karakter E frekuensinya 9%, dan karakter F frekuensinya 5%. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan langkah-langkah pembentukan pohon Huffman. Pada langkah 2, diambil akar yang memiliki jumlah kemunculan terkecil. Dalam hal ini, karakter yang memiliki nilai frekuensi terkecil adalah F dan E. Karakter E dan F kemudian dibentuk menjadi akar dari pohon yang baru. Pada langkah 3, diambil lagi dua akar dari pohon yang memiliki jumlah kemunculan terkecil. Dalam hal ini adalah akar C dan B. Akar C dan B tadi digabung sehingga membentuk akar dari pohon yang baru dengan jumlah frekuensi sama dengan hasil penjumlahan frekuensi akar C dan B. Selanjutnya, dua akar terkecil pada langkah 3 digabungkan kembali untuk membentuk pohon dengan akar yang baru dengan frekuensi yang merupakan penjumlahan dari frekuensi akar pembentuknya. Akar terkecil yang diambil pada langkah 3 adalah FE dan D. Selanjutnya pada langkah 5, akar FED dan
CB digabungkan untuk membentuk pohon yang baru. Langkah-langkah tadi terus dilakukan hingga semua akar yang ada telah digabung, sehingga membentuk satu pohon yang baru dengan akar yang memiliki frekuensi sama dengan jumlah frekuensi seluruh akar pertama kali. Dalam hal ini, seluruh akar pada langkah pertama. Baik, sekian presentasi materi Greedy-Huffman Code dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.